Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur tinggal di Indonesia karena negara agraris, negara dua musim yang sepanjang tahun bisa menanam. Selain itu tanahnya subur. Jadi benar yang dikatakan Gus Plus tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi walaupun udah kering kayak gini nih, kering rontang, jarang hujan tapi tetap masih produksi. Kita pagi ini petik cabai. Ini yang cabai dekat tanaman kelapa. Padahal paling jaraknya berapa itu, 50 cm dari tanaman kelapa. Sudah jelas ini terganggu cabainya pertumbuhannya karena di bawah itu akar kelapa banyak sekali, tapi dia masih mau berbuah. Nggak apa-apa. Ini yang jauh, agak jauh, tapi ternaungi oleh kenikir yang sangat rimbun. Sana lagi dipetik, ini lagi banyak. Ini nanti dipetik untuk kebutuhan sendiri, selebihnya nanti dibungkusi per on. Saat berapa ini, Bang? Hitungnya 7.000 satu on. Kita ke penjual sayuran. Nanti di penjual sayurnya ada lebih sangat pas 10. Wah, bolu mboknya. Udah merah-merah. Beberapa hari ini nggak dipetik, udah banyak yang merah lagi. Kita udah semua lagi. Cabenya baru 4 hari belum sprot. Udah keluar ini sih kecil. Seminggu biasanya baru mendongor. Tuh. Ini hamanya banyak. Organik kayak gini, berbagi dengan hama. Itu timun yang waktu itu kita nebarnya banyak loh, tapi yang jadi cuma 1-2 nih sebelah sini aja. Yang ke sana tidak jadi karena bijinya dimakan tikus. Yang ke sana nggak jadi, bijinya dimakan tikus. Yang jadi cuma ini, alhamdulillah. Nanti tinggal kita kasih bambu. Kemarin kita juga sempat nebar cabai di sini sebenarnya. Nebar cabai di sini. Tapi sama kayaknya bijinya cabainya. Kalau biji cabai biasanya bukan tikus, apa namanya, semut juga mau ngambil biasanya. Ini enggak ada yang terlihat mana yang tumbuh. Yang tumbuh malah rumput, rambutnya bumi. Tapi kita udah semai lagi yang dipotret kok. Waktu itu biji cabai yang merah ini kita tebar di sini, jadi tanpa semai. Kita sedang nyemai di rumah cabai tomat. Nanti tinggal kalau udah besar tinggal tanam. Banyak merah-merah. Wis apa lebah. Ya, jadi benar-benar harus kita syukuri ya. Harusnya Indonesia itu tidak mengalami krisis pangan, tidak, dan insya Allah tidak akan mengalami krisis pangan, terutama yang di desa. Nggak tahu kalau di kota. Kalau di desa itu makanan murah, melimpah, bahkan kalau kita tidak punya pun kita bisa kebagian. Loh, kok bisa? Nah, kebiasaan ya, sebenarnya ini kebiasaan semua orang ya, yang baik di desa maupun di kota, berbagi. Baik di desa maupun di kota itu kebiasaan berbagi itu udah membudaya, terutama di desa. Apalagi kebiasaan orang desa itu ada apa-apa ada syukuran, kasih berkat atau nasi ya, acara apa-apa itu pasti ada itunya. Jadi kalau untuk kekurangan makanan itu kayaknya nggak mungkin.
Itu jiwa berbaginya. Terus di desa itu jadi masih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Masih ada rasa cukup itu masih kental di desa. Merasa cukup itu masih kental di desa. Walaupun di kota juga ada seperti demikian. Ya mungkin karena persaingan ya. Kalau di kota kan iklim kompetisi. Lihat tetangga, lihat teman kayak gini, pengen gitu ya. Kalau di desa enggak sih, masih ya udahlah, cukup dengan kayak gini misalnya. Jadi akhirnya mereka cuma mementingkan kebutuhan bukan keinginan. Itu bedanya seperti itu. Yang penting kebutuhan tercukupi, ya sudah. Keinginan enggak dipikirkan. Kebutuhan pun adalah kebutuhan yang pokok. Jadi kebutuhannya sedikit, tidak memiliki kebutuhan yang banyak. Kebutuhannya cuma yang primer aja. Seperti itu. Makanya bisa dipastikan di desa itu nggak akan terjadi krisis pangan. Ya bang, hampir tiap hari itu ada kenduren, dapat nasi. Acara apapun dapat nasi, dapat makan. Kita pergi ke tetangga ditawari makan, gampang sekali. Terus lahan itu masih banyak yang bisa dimanfaatkan untuk menanam. Beda dengan di kota, itu kan lahan sudah nggak ada. Jadi kalau misalnya kita butuh cabai kayak gini, ya udah kita nggak beli, walaupun harganya selangit, itu tenang-tenang saja. Cabai mau harganya berapapun nggak peduli, karena kita bisa petik dari lahan sendiri. Nah kalau di kota yang nggak bisa nanam harus beli. Nah itu makanya di kota rentan krisis pangan daripada di desa. Di desa misalnya untuk kebutuhan pokok karbohidrat bisa dari singkong, dari ketela yang bisa ditanam. Kalau di kota harus beli nasi. Di desa nasi masih murah, beras masih murah. Kalaupun harus beli ke tetangga itu biasanya murah. Kalau di kota udah mahal berasnya. Ya semua itu sih sebenarnya tergantung pikiran kita masing-masing sih, mau merasa cukup atau belum cukup, mau cuma memenuhi kebutuhan saja atau plus keinginan. Kuncinya cuma dua biar nggak terjadi krisis, hanya memenuhi kebutuhan saja, bukan memenuhi keinginan. Harus bisa membedakan ya antara kebutuhan keinginan, kemudian merasa cukup lah. Kata Gus Bah, manusia itu kan cuma butuh nasi sepiring saja, ya sudah. Kalau orang sudah merasa cukup dengan hanya makan nasi sepiring, itu nggak ada orang miskin katanya, seperti itu. Kan udah cukup berarti kan bukan nggak miskin. Orang hidup ini cuma nasi sepiring katanya, seperti itu. Yang lain-lain itu keinginan, kebutuhannya ya cuma nasi sepiring, yang lain itu keinginan. Itu yang bisa memicu terjadinya krisis pangan, karena uang yang harusnya bisa untuk membeli makanan akhirnya untuk membeli dan lain-lain. Bahkan itu ada video viral yang dibuat parodi ya, beli beras harganya berapa, 22.000, kagetnya minta ampun, mahal. Berapa, 17.000, beli beras 17.000, mahal gitu kan. Tapi ya tetap dibeli. Tapi habis beli beras kemudian tanya rokok berapa ini, 30.000, langsung dibeli tanpa nawar, tanpa bilang mahal. Itu artinya apa? Artinya itu masih makmur ya. Jangankan yang pokok, yang tersier saja, kebutuhan kemewahan saja masih bisa dibeli. Itu seperti itu.
Oke, kita akan lanjut petik-petik terus. Ini jenis yang sebelah kanan akeh banget yo. Jarang di pet ya. Rungkut. Rungkut. Yang gede-gede bisa buat apa? Bibit. Ini apa? Permakultur. Food forest. Jadi kayak hutan. Semuanya hidup berdampingan. Ini kluwih yang kemarin ini hidup. Yang kita tanam. Kluwihnya hidup ini. Oke, demikian sedikit curhat. Kangkungnya orang dipet nang sonar, jadi dipeti nang sonar. Kober ya. Ya wis lah. Terima kasih nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomboknya apa? Oh iya, tuh tak petane rawite. Kapal gane pada baik. Sember ngisor tok. Iya banyak lah. Banyak. Ini banyak.